Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Baik, kita melanjutkan kajian tafsir kita, dan kali ini kita akan membahas ayat ke-6 sampai ke-8 surah Al-Infitar. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Baik. Jadi mulai ayat 6 ini itu sesungguhnya adalah inti nasihat Allah dalam surat Al-Infitar. Jadi sebelumnya itu semacam muqaddimah. Kenapa kok sebelumnya itu dikatakan muqaddimah? Karena awal-awal surat Al-Infitar, yakni ketika Allah menceritakan bagaimana kejadian sebelum hari kiamat itu, ketika bintang-bintang berjatuhan, ketika langit pecah, ketika kuburan dibongkar dan sebagainya, itu akan menimbulkan efek tahwil, efek ngeri, efek takut. Nah, biasanya orang itu kalau sudah dibuat takut atau ngeri, lalu diberi nasihat, masuk. Nah, itu adalah teknik dalam Al-Quran ya. Kalau menasihati seseorang itu, pertama diprakondisi dulu dengan kondisi yang membuat orang itu takut, sehingga kalau orang takut itu biasanya kan lunak hatinya ya. Orang takut itu hatinya lunak. Makanya orang-orang yang mencari nasihat itu biasanya orang-orang yang merasa hatinya rapuh dulu. Kalau dia merasa kuat, sombong biasanya. Merasa bisa, sombong biasanya. Orang-orang yang datang ke psikolog misalnya sudah stres, sudah ini, sudah biasanya merasa dia rapuh, merasa lemah, butuh bantuan, baru mau mendengarkan orang lain. Beda kalau orang sudah merasa saya bisa sendiri, saya bisa ini. Itu dikasih nasihat kadang-kadang, enggak, aku bisa. Aku enggak butuh itu. Nah, begitu ya. Makanya ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Entah posisi kita sebagai dai, entah posisi kita sebagai ayah, entah posisi kita sebagai ibu, saudara. Ini termasuk di antara teknik Al-Quran. Sebelum menasihati itulah dikondisikan dulu orang bisa menerima nasihat terlebih dahulu. Ya. Kondisi itu bisa jadi Allah sendiri yang membuat, bisa jadi kita kondisikan. Ya. Kalau Allah sendiri yang buat kondisinya, ya biasanya dikasih musibah. Orang kalau dikasih musibah kan dengarkan betul ya nasihat orang itu. Saya itu punya masalah begini. Menurutmu bagaimana? Baru mendengarkan. Itu Allah yang ngasih kondisi sehingga hatinya menjadi lunak. Tapi ada hal-hal yang orang-orang yang memang pada dasarnya bisa menerima nasihat, itu tidak perlu sampai dibuat susah oleh Allah, itu sudah bisa menerima nasihat. Tinggal diprakondisikan saja. Beberapa orang bertakwa itu prakondisinya sangat mudah banget. Hanya sekedar dibacakan, saya akan membacakan ayat Al-Quran, langsung sudah diam mendengarkan. Kenapa? Karena yang akan dibacakan itu adalah kalam-kalam Allah, dan dia tahu betapa berharganya itu. Ya, beberapa orang ulama yang sangat tahu hadis Nabi, betapa pentingnya itu, hanya dibacakan hadis Nabi sudah serius mendengarkan. Nah, itu tiap orang bisa berbeda-beda. Nah, untuk anak kecil yang masih polos, kadang hanya cukup kita ajak memperhatikan sesuatu, terus kita ajak untuk berpikir, cukup itu. Nah, kita ajak misalnya anak, coba lihatlah itu, bagaimana indahnya langit, kita kenalkan. Kita ajarkan tentang kekuasaan Allah misalnya, itu kadang sudah cukup. Tapi poin pentingnya di sini yang ingin saya sampaikan,
Jadi teknik Al-Quran mengawali dengan tahwil, membuat ngeri dulu, dibuat gambaran sampai orang takut, kemudian baru memberi nasihat inti, itu bisa memberikan pelajaran penting bagi kita tentang bagaimana teknik memberikan nasihat atau mengajari orang yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Ada orang-orang yang memang sudah berusaha dikondisikan sehebat apapun tapi nasihat nggak pernah masuk. Nah itu memang sombongnya luar biasa, hatinya sudah keras banget itu ya. Orang-orang semacam itu biasanya orang kayak begini itu orang yang hidupnya itu memang berlimpah dengan nikmat. Itu rata-rata sombong yang berlimpah dengan nikmat. Jarang orang yang punya kesombongan itu yang hatinya susah. Orang yang sering kena susah, sering kena masalah justru menjadi orang yang paling lembut. Tapi kalau sudah kehidupan sultan, punya kekuasaan begitu ya, itu rata-rata sombong. Makanya kita lihat orang-orang musyrik Mekah, orang-orang Quraisy yang menentang dakwah Nabi, itu adalah orang-orang yang kaya dan punya kedudukan. Rata-rata begitu. Itu memang ya bahayanya kaya itu begitu ya. Makanya heran juga ya orang yang mengajarkan kita harus kaya itu. Nggak ngerti bahayanya itu. Yang benar kalau seorang muslim masalah rezeki itu serahkan pada Allah. Allah yang paling tahu kita ini kuatnya seberapa. Karena orang itu wadahnya sendiri-sendiri loh ya. Allah itu ngasih kita wadah masing-masing beda-beda. Ada orang yang wadahnya 1 gelas. Ada orang yang wadahnya 1 baskom. Ada yang wadahnya 1 galon. Ada yang wadahnya 1 tandon. Ada yang wadahnya memang 1 danau. Nah itu nggak bisa, orang kalau wadahnya 1 gelas dikasih air 1 tandon mesti meluber airnya. Sama seperti dalam urusan rezeki. Jadi nggak usah ngotot saya harus punya rezeki begini. Enggak, Allah yang paling tahu yang paling cocok untuk kita seperti apa. Ada seorang hamba yang Allah tahu kalau rezekinya diperbanyak dia akan menjadi keras hatinya dan sombong. Ada. Artinya gak kuat membawa harta itu. Ya, jadi ada orang yang Allah itu tahu bahwa orang ini hanya lunak kalau aku beri kesusahan hatinya. Ya, tapi ada pula sebaliknya, ada orang yang justru kalau dikasih harta banyak hatinya semakin lunak karena semakin takut dengan tanggung jawabnya. Ada orang-orang seperti itu. Makanya sahabat itu ada macam-macam rezekinya. Ada yang dikasih rezeki banyak, ada yang dikasih rezeki sedikit, ada yang dikasih tengah-tengah, kadang banyak, kadang sedikit. Itu Allah yang paling tahu yang terbaik untuk hamba tersebut. Abdurrahman bin Auf misalnya, itu adalah sahabat yang dikasih rezeki banyak sekali. Ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah, itu pernah mengalami masa kemiskinan luar biasa sampai beliau itu pingsan karena kelaparan. Ada yang rezekinya tengah-tengah seperti Umar bin Khattab, itu ya bukan kaya raya banget tapi juga bukan miskin. Ali itu termasuk yang sempit rezekinya, walaupun beliau ilmunya sangat banyak. Yang kita yakini kan semua sahabat itu rajin bekerja semuanya, tapi rezekinya oleh Allah dibuat berbeda-beda. Ya, jadi gitu. Allah itu yang paling tahu mana yang paling baik untuk hambanya. Bahkan saya ingin mengatakan, kadang-kadang satu amal soleh ibadah tertentu itu oleh Allah, seseorang hamba itu dihalangi karena Allah tahu bahwa kalau dimudahkan ke amal ini orangnya jadi ujub. Kadang-kadang begitu. Makanya kadang-kadang ya seseorang itu mau beramal soleh ini tapi kok susah ya. Kenapa? Seakan-akan ada aja penghalangnya. Itu justru kadang-kadang merupakan kasih sayang Allah. Karena kalau dimudahkan di situ bisa jadi ujub. Ada orang yang misalnya ingin banget punya amalan konsisten sholat tahajud misalnya, tapi dibuat susah. Entah susah itu caranya adalah oleh Allah itu dibuat susah itu entah bangunnya yang susah atau dia dibuat capek sehingga tiap hari itu menjadi berat untuk bangun malam dan sebagainya. Itu kan Allah yang membuat semacam itu. Bisa jadi dalam kondisi tertentu itu kasih sayang Allah. Kenapa? Karena kalau dimudahkan begitu, lalu timbul kekaguman pada dirinya. Wah, ternyata aku bisa salat tahajud. Kemudian merasa bangga. Maka kekaguman itu jauh lebih buruk daripada maksiat yang ia lakukan atau ketidakmampuan dia untuk melakukan sebuah amal soleh.
Itu semuanya ada kasih sayang Allah di situ ya. Makanya ini harus kita hubungkan dengan hadis Nabi yang bunyinya kullun muyassarun lima qaddara lahu. Setiap orang itu akan dimudahkan terhadap sesuatu yang memang ditakdirkan untuknya. Ini mencakup urusan dunia maupun akhirat loh ya. Mencakup urusan dunia maupun akhirat. Jadi ada hal takdir-takdir tertentu yang meskipun semuanya tetap ujian, tapi ada takdir-takdir tertentu. Dalam urusan dunia ada orang yang dimudahkan dalam pekerjaan tertentu, susah untuk pekerjaan yang lain misalnya. Ada orang yang dimudahkan untuk bekerja di bidang konstruksi bangunan, ya, dan dia susah untuk bisnis misalnya. Ada orang yang dimudahkan bisnis, gerak dikit untungnya banyak. Ada kan orang semacam itu. Ada yang berusaha mati-matian untuk bisnis ternyata nggak berhasil juga, gitu ya. Ada orang yang dimudahkan mengajar, ada orang yang dimudahkan di ilmu medis misalnya. Macam-macam itu. Urusan dunia itu Allah bagi-bagi juga rezekinya. Ada anak yang pengen kuliah di jurusan X, tapi kok ada aja halangnya, akhirnya nggak jadi. Bisanya di jurusan Y misalnya. Ya, dan ternyata itulah yang terbaik untuk dia. Nggak tahu kita. Itu Allah yang sudah menentukan semuanya. Termasuk urusan agama. Urusan agama itu amal itu meskipun kita pingin semuanya bisa ya, tapi nggak semuanya. Ada orang yang pingin ya sholatnya bagus, ya puasanya bagus, ya sedekahnya bagus, ya bisa haji, ya bisa umroh, ya pokoknya semuanya pengen dia, tapi nggak semuanya dimudahkan Allah, ya kan? Ada orang yang pengen haji tapi satu dibuat bisa, yang satunya nggak bisa. Ada yang pengen haji dan umroh dibuat hanya bisa haji, nggak bisa umroh, atau bisa umroh atau nggak bisa haji. Ada yang pengen sedekah tapi dibuat uangnya habis untuk kebutuhan, jadi nggak bisa sedekah akhirnya. Ada yang pengen puasa tapi begitu berpuasa 1 hari saja sudah sakit-sakitan tubuhnya. Ya, jadi memang ada unsur kemudahan. Ada orang yang pengen jadi ulama besar misalnya. Tapi jangankan jadi ulama, bahasa Arab aja nggak bisa-bisa misalnya. Akhirnya, nah itu kan persoalan dimudahkan. Ada hal yang memang kita itu ada yang dimudahkan, ada yang tidak. Makanya kita lihat ya, ada sekian banyak penghafal Quran. Siapa yang selesai sampai 30 juz? Tidak semuanya. Ada yang pengen untuk menghafal hadis, ada yang sampai menghafal ribuan hadis, ada yang tidak. Itu semuanya dikembalikan kepada apa yang ditentukan oleh Allah, walaupun semuanya tetap bernilai ujian. Di sini juga kita kembali kepada kisah Imam Malik ya, yang pernah dikritik gitu ya. Dikritik oleh seorang ahli ibadah. Kata Imam Malik, kamu kok gitu aja sih amalnya, ngajar gini-gini. Cobalah ayo ibadah sama seperti saya ini. Imam Malik menjawabnya, sesungguhnya Allah membagi-bagi amal sebagaimana membagi-bagi rezeki. Jadi amal yang diberikan Allah padaku ya begini, belajar dan mengajar ini, mengajar ilmu ini. Dan saya berharap dengan ini saya bisa mendapatkan ridha Allah, dan kamu dimudahkan di ibadah itu. Dan gak ada keutamaan satu di antara yang saya berharap kita berdua sama-sama mendapatkan ridha Allah. Nah itu loh ya, itu konsep yang luar biasa menurut saya. Jadi sebuah amal itu memang kita nggak bisa menghomogenisasi amal, itu nggak bisa. Semua orang disamakan itu nggak bisa. Jadi harus dihargai. Amal sekecil apapun, ya, bidang masing-masing. Ada orang yang oleh Allah itu dimudahkan untuk ngajari baca Quran, yang ngajar TPQ, gitu aja. Ada yang levelnya adalah jadi ustadz kampung, ya. Ada yang levelnya adalah menjadi ustadz regional, ada yang levelnya sampai jadi ustadz nasional, ada yang internasional. Itu semua Allah yang memudahkan. Jadi tidak usah berambisi yang di luar kemampuan atau pada sesuatu yang memang kita tidak dimudahkan. Yang penting selama sudah dimaksimalkan seluruh potensi kita, maka sudah benarlah hidup kita itu. Oke, sekarang kita masuk ke nasihat Allah. Apa itu sebenarnya isi dari nasihat Allah dalam ayat ini? Allah berfirman, ya ayyuhal insanu. Ya, pada kata ya ayyuha itu harfun nida. Harfun nida itu harf untuk panggilan ya maknanya. Panggilan. Hukum asal panggilan itu adalah thalabul iqbal. Jadi minta seseorang supaya menghadap. Jadi kalau saya mengatakan
"Hei Adi," misalnya. Itu maksudnya adalah biar Adi menghadap ke arah saya. Ya, itu hukum asalnya. Tapi dalam Al-Qur'an ini tidak mungkin dimaknai secara hakiki. Ini adalah makna majasinya. Yang dimaksud panggilan di sini itu adalah supaya orang memberi perhatian. Jadi fungsinya ada ya pada kata ya ayyuhal insan, itu adalah Allah meminta supaya manusia itu memberi perhatian terhadap apa yang hendak dinasihatkan Allah. Nah, ini termasuk bisa kita simpulkan juga, setiap di Al-Quran itu ada kata ya ayyuhal insan, ya ayyuhalladzina amanu, itu Allah meminta perhatian kita semuanya. Ya, minta supaya memperhatikan betul kira-kira isi dari nasihat Allah itu apa. Gitu ya. Oke. Kemudian al-insan, alif lam pada kata al-insan itu adalah alif lam jinsiyah. Jinsiyah itu maknanya apa? Jinsiyah itu adalah bermakna jenis manusia. Jadi hukum asalnya di sini adalah mencakup seluruh manusia yang bisa mendengar seruan ini. Seluruh manusia yang bisa mendengar khitab ini, mendengar wahyu ini yang sudah disampaikan kepada mereka. Ya, jadi hukum asalnya adalah umum. Ya, tetapi qarinah berikutnya dalam ayat berikutnya, termasuk konteks ayat ini, menunjukkan bahwa al-insan yang dimaksud di sini adalah al-insan yang yunkirul ba'tsa. Ya. Al-insan yang al-kafirul munkirul ba'ts. Jadi manusia yang kafir yang mengingkari kebangkitan. Itu konteksnya ya. Nah, itu. Jadi ini sighat umum yang dimaksudkan secara khusus. Ya. Bagaimana dengan orang mukmin? Apakah mungkin termasuk dalam cakupan al-insan ini? Jawabannya mungkin jika oknum mukmin itu memiliki sifat yang mirip dengan orang yang dicela Allah, yang dinasihati Allah dalam ayat ini, ya. Oke. Kemudian kata ma pada kata ma gharraka, apa maknanya ma di situ? Ma di situ adalah ma istifhamiyah. Ma yang bermakna pertanyaan. Ya. Nah, pertanyaan itu hukum asalnya kan mencari informasi ya. Kamu di mana? Itu maknanya di mana di situ pertanyaan yang orang pengen tahu lokasimu di sebelah mana, cari informasi. Tapi tidak semua pertanyaan itu mencari informasi. Apalagi yang jika bertanya Allah, tidak mungkin mencari informasi karena Allah Maha tahu segala sesuatu. Oleh karena itulah ma di sini itu harus dipahami dengan ilmu balaghah. Ya, keterangan para ulama yang menafsirkan ini adalah ma yang bermakna inkar dan ta'jib. Mengingkari sekaligus keheranan. Jadi kalau bahasa kita kayak pertanyaan, kamu kok gitu sih? Nah, itu ya. Itu kan pertanyaan tapi nggak minta jawaban tuh. Itu pertanyaan yang heran gitu loh. Heran dan mempertanyaan, kenapa sih kok seperti itu? Nah, seakan-akan begitu. Dan ini Allah bertanya, tapi bertanya sifatnya mengingkari. Dan heran, kok bisa manusia semacam ini? Nah, seakan-akan begitu. Kemudian gharraka itu dari kata gharra dan ka. Gharra itu singkatnya bermakna khoda'a, menipu. Ka itu bermakna kamu yang kembali ke insan. Jadi ma gharraka itu apa yang menipumu. Singkatnya kira-kira begitu. Apa yang menipumu. Oke. Nah, sekarang saya harus menjelaskan lebih detail lagi apa makna gharra itu secara bahasa yang lebih akurat. Apa sebenarnya makna gharra secara bahasa yang lebih akurat lagi? Jawabannya adalah kata Ibnu Asyur, gharra itu bermakna al-itma' bima yatawahhamuhul maghrur naf'an wa huwa durrun. Membuat orang berminat pada sesuatu yang disangkanya bermanfaat padahal aslinya membahayakan. Nah, itu, jadi menipu yang sifatnya gitu ya. Jadi menipu yang bukan menipu tolong transfer aku sekian sebagai harga ini, ternyata bukan. Nah, bukan itu.
Bukan jenis tipuan kayak begitu ya, tapi tipuan yang membuat orang itu berminat pada sesuatu yang ia menyangkanya bermanfaat untuk dia, tapi padahal aslinya membahayakan. Ya. Contoh penggunaan kata gharra dalam Al-Quran adalah digunakan untuk menyebut sifat dunia. Ya, dunia di surat Al-Jathiyah ayat 35, Allah berfirman, wa gharratkumul hayatud dunya. Kehidupan dunia itu menipumu, terjemahnya kan begitu ya. Maknanya berarti kehidupan dunia itu bisa saja disangka orang baik, padahal aslinya membahayakan. Ini faktanya kan memang begitu ya. Dunia yang kita miliki itu membahayakan. Kelihatannya sih memang enak ya, faktanya orang melihat kalau orang itu uangnya banyak ya senang gitu ya. Senang. Tapi kalau diterus-teruskan menipu itu sangat berbahaya. Saya akan menceritakan perumpamaan yang sudah pernah saya sampaikan ke antum, saya ulang-ulang biar lebih paham. Biar lebih paham bagaimana makna dari gharra dalam kasus dunia itu ya. Jadi ada perumpamaan bagaimana dunia menipu itu adalah seperti seorang yang dikejar binatang buas, lalu kemudian dia lari ke hutan, melewati semak-semak, lalu kemudian secara tidak sengaja dia terjatuh ke dalam sumur. Begitu dia terjatuh ke dalam sumur, beruntungnya dia sempat bergelantungan atau menyambar sebuah akar. Ya, ketika dia bergelantungan sebuah akar itu, dia berusaha untuk menyelamatkan diri. Tetapi di tengah-tengah dia berusaha menyelamatkan diri, dia mendengar sebuah suara hewan yang mendesis dan mengerikan dari bawah. Dan ketika dilihat, ternyata di bawah itu ada ular besar yang sedang mengangangkan mulutnya, siap menyantap dia kalau dia sampai terjatuh dari sumur tersebut. Semakin panik dia akhirnya, sehingga berusaha untuk lebih keras lagi untuk keluar dari sumur itu. Di tengah dia sedang panik berusaha untuk keluar dari sumur itu, dia merasa kesulitan karena sumurnya licin. Begitu kakinya itu didorongkan ke dinding sumur, itu selalu gagal karena licin itu tadi. Ketika masih panik semacam itu, tiba-tiba dia mendengar suara dari atas sumur, krek 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 begitu. Ketika dilihat, ternyata ada dua tikus besar, satu warna hitam, satu warna putih, menggigiti akar yang ia pegang itu. Semakin panik dia akhirnya. Waduh, dari atas kayak begini, di atas, dari bawah semacam itu ada ular besar, dari atas ada tikus yang berusaha memutus akar tempat dia berpegang itu. Nah, di tengah panik semacam itu, lalu tiba-tiba matanya melihat ada seonggok madu di dinding sumur. Maka dia mencoba madu tersebut dengan jarinya. Dilepaslah satu tangannya, dicoba madu itu, dirasakan, oh manis ternyata. Dicoba lagi, manis ternyata. Akhirnya dia sibuk makan madu tersebut sampai lupa bahaya yang sedang mengintainya. Nah, itulah perumpamaan manusia dengan dunia itu. Bagaimana perumpamaan itu? Maknanya, tikus yang menggigiti akar di atas itu adalah perumpamaan siang dan malam yang menggerogoti ajal manusia, dan pada saatnya akan putus akar itu, yakni ajalnya selesai. Ular yang berada di bawah itu adalah perumpamaan dari azab di akhirat, yang kalau sampai dia jatuh ke bawah dan nggak menyelamatkan diri, maka pasti akan ke neraka akhirnya. Nah, sementara madu di dinding sumur itu adalah perumpamaan dunia. Betul manis, rasanya memang nikmat loh ya.
Dunia itu apapun dunia yang kita miliki itu kan nikmat ya. Dunia itu jangan dibayangkan hanya harta loh ya, enggak. Popularitas itu nikmat. Zaman sekarang like itu nikmat juga ya. Orang punya akun apa kemudian posting di like, orang itu rasanya kayak gimana itu ya. Itu dunia juga itu. Popularitas itu dunia banget. Pujian. Ya. Pujian itu nikmat banget. Karena nikmat makanya wanita semakin bersemangat untuk memposting wajah-wajah cantiknya. Ya enggak? Karena ketika dipuji, cantik, seneng rasanya itu kayak mekar hatinya ya. Nikmat, betul. Seperti madu tadi. Ya, padahal itu membinasakan loh, membinasakan. Binasakannya bagaimana? Orang itu kalau hatinya mekar, takjub dengan dirinya sendiri, itu adalah tanda bahwa sebentar lagi ada sesuatu yang akan menyusahkannya. Nggak boleh. Orang punya sifat ujub itu tidak boleh dalam agama, karena Allah itu nggak senang dengan orang yang kagum dengan dirinya sendiri. Tidak boleh. Sifat ujub itu namanya. Semua kelebihan Allah itu harus dipandang sebagai bentuk amanah. Sampai kecantikan pun ada amanahnya. Ya. Harta juga ada amanahnya. Popularitas ada amanahnya. Itu nikmat memang. Kekuasaan itu dunia juga nikmat kan. Kalau nggak nikmat, nggak mungkin orang itu sampai mengorbankan sekian banyak demi memperoleh kekuasaan. Ada orang yang sampai levelnya, sudah saya tidak usah ngambil gaji saya, karena saya sudah punya ini. Saya sudah punya perusahaan, punya keuntungan banyak. Saya hanya, infonya adalah, dia mengatakan bahwa saya melakukan ini untuk mengabdi. Gitu ya, bisa saja alasannya semacam itu. Ya bisa benar, bisa tidak. Allah yang tahu itu. Tapi memang memiliki kekuasaan itu nikmat. Ya. Nah, tapi itu menipu. Menipunya kayak tadi. Kalau tiap hari terus aktivitasnya habis untuk itu, maka dia bisa sampai levelnya lalai bahwa dia itu dalam kondisi bahaya, yakni ada azab yang mengerikan di akhirat nanti, sehingga tidak menyiapkan diri untuk menyelamatkan diri dari azab tersebut. Ya. Itu contoh di Quran pakai kata gharra, sifatnya menipu ya. Betul nikmat, tapi kalau dituruti orang itu akan binasa. Ya, karena dunia itu memang semakin kita kejar semakin haus, nggak ada habisnya itu, nggak ada habisnya. Orang misalnya sudah punya sepeda, itu pengennya mobil. Kalau sudah punya mobil, pengennya mungkin kereta api atau apa ya, nggak tahu. Pengen pesawat misalnya. Itu dunia kayak gitu, selalu membuat haus, selalu membuat haus. Makanya orang ulama di zaman dulu itu mengumpamakan dunia itu seperti air laut. Orang semakin meminumnya, semakin haus. Semakin haus, semakin haus, nanti lama-lama binasa. Karena orang semakin banyak minum air laut, malah dehidrasi dia. Dan tewas gara-gara itu. Ya. Oke. Kata gharra di Al-Quran itu juga dipakai untuk menyebut bahwa kondisi kehidupan orang kafir itu kadang-kadang bisa menipu orang-orang yang beriman. Ya, itu yang diingatkan Allah dalam surat Ali Imran ayat 196. Allah berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Nasihat yang luar biasa menurut saya. Allah menasihatkan, jangan sampai kondisi orang-orang kafir di berbagai negeri itu membuatmu tertipu. Itu pas untuk hari ini. Kenapa saya katakan pas? Hari ini kehidupan orang kafir itu menjadi fitnah orang-orang beriman. Fitnahnya bagaimana? Zahirnya kan maju ya. Di barat itu kan maju tuh, teknologi kan maju tuh. Teknologi itu maju, kemudian dari sisi keteraturan itu bagus, kebersihan kan sering jadi contoh ya. Kemajuan dalam pendidikan, kemajuan dalam berbagai hal itu banyak sekali. Nah, itu kadang-kadang menjadi menipu orang-orang beriman, ya. Menipunya itu bagaimana? Dari sisi apa menipunya? Menipunya adalah disangka kebaikan semacam itu semuanya baik, padahal mereka juga membawa paham-paham yang bertentangan dengan Islam. Contoh ya, di barat yang membawa paham dengan Islam, bertentangan dengan Islam, misalnya mereka membawa paham namanya humanisme. Humanisme itu bertentangan dengan Islam. Kenapa? Karena humanisme itu mengajarkan bahwa manusia itu bisa menemukan kebenaran sendiri, cukup pakai akalnya. Jadi kalau sudah seperti ini keyakinannya,
pasti wahyu disingkirkan, nggak ada agama sudah akhirnya. Bahkan humanisme itu meniadakan Tuhan, karena merasa manusia nggak butuh Tuhan. Manusia bisa menentukan baik dan buruknya sendiri. Humanisme itu kalau mengatur hidup itu sumbernya dua, akal, rasionalisme, dan sains. Udah itu sumbernya. Itu pangkal buahnya ide-ide nyeleneh dan ngawur hari ini itu adalah paham humanisme itu. Itu dibawa dari barat itu, paham humanisme. Ya, termasuk pluralisme. Bertentangan dengan Islam pluralisme. Bertentangannya di mana? Karena pluralisme mengajarkan semua agama sama. Nah, kalau semua agama sama, buat apa Rasulullah diutus? Ya kan? Logikanya. Rasulullah diutus itu kan karena semua agama salah, lalu Rasulullah mengoreksi. Kalau semua agama sama, ya nggak usah tuh payah-payah Rasulullah berdakwah. Untuk apa Rasulullah berdakwah sampai berkorban harta, sampai berdarah-darah? Itu untuk mengoreksi agama yang salah kan? Itu makna. Nah, pluralisme mengajarkan kayak indah gitu ya pluralisme itu. Ya, sudahlah, semua agama sama, nggak usah saling menyalahkan. Loh, itu kelihatan indah, tapi ngerusak akidah itu sudah. Tidak begitu. Alasannya toleransi. Orang Islam nggak usah diajari toleransi. Ajaran Nabi itu sudah mengandung toleransi. Wong di Quran itu diajarkan jangan memaksa orang lain untuk masuk Islam, toh. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu sudah sangat toleran kalau dalam Islam. Rasulullah memerintahkan berbuatlah baiklah pada tetangga. Sampai Rasulullah itu diperintahkan malaikat Jibril berbuat baik pada tetangga Yahudi terus menerus. Itu kan beda agama, toh. Tapi tetap diperintahkan berbuat baik. Ya, nggak usah diajari toleransi. Itu kepentingan politik yang masuk di agama itu ya. Model-model pluralisme itu. Jadi nggak boleh orang Islam dikendalikan para politisi untuk kepentingan politiknya semacam itu. Itu merusak. Pluralisme itu ajaran merusak. Orang kalau meyakini pluralisme itu sama saja tidak beragama. Karena orang yang meyakini semua agama sama, itu kan berarti beragama maupun tidak ya sama aja gitu loh. Ya kan? Dan seringkali nggak konsisten ya orang mengatakan semua agama itu sama. Karena kalau kita tantang juga nggak berani. Misalnya kita tantang, menurut kamu kalau agama itu semua sama, coba berani nggak kamu? Senin Islam, Selasa Kristen, Rebunya Hindu, Kamisnya Buddha, berani apa tidak? Kan nggak berani juga tuh mereka. Nggak konsisten. Nah, saya termasuk yang mengkritik model-model salam politisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Macam-macam. Itu salam apa gitu. Salam itu kan ibadah dalam Islam. Rasul itu mengajarkan salam ya ada aturannya. Demi disebut toleransi itu loh sampai kayak begitu, ngarang sesuatu yang terkait dengan ibadah. Nggak boleh itu. Di Amerika yang menjadi sumbernya pluralisme pun juga nggak ada salam model kayak begitu. Ya kan? Coba itu Presiden Amerika kalau salam gimana? Coba. Hello everyone. Thank you. Kan gitu aja toh. Mana ada Assalamualaikum, salam sejahtera. Nggak ada. Itu ciptaan sebagian politisi di Indonesia. Saya termasuk yang tegas mengatakan nggak benar itu, nggak boleh. Ada mahasiswa kedokteran yang sempat tanya ke saya, ini gimana Ustadz salam kayak gini? Nggak boleh, jangan. Itu bukan syariat Islam. Ada fatwa MUI yang melarang, ingat saya itu. Yang mengharumkan salam semacam itu. Nggak boleh. Nah, biasanya yang salam kayak gitu adalah politisi yang khawatir nggak kepilih saat kampanye. Jadi alasannya adalah ya karena saya menaungi semuanya, kemudian model salam semacam. Orang Muslim itu harus tegas dengan identitasnya loh ya. Saya Muslim, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sudah. Meskipun audiennya itu adalah campuran, itu sudah benar. Ya, nggak usah ditambah-tambah. Nggak usah mencari pujian orang yang bukan Islam. Cukup berbuat baik pada mereka. Ajaran Islam begitu. Kita tidak memusuhi siapapun selama kita tidak dimusuhi. Gitu loh ya prinsipnya, ya kan? Dalam agama. Begitu. Jadi nggak usah terlalu jauh sampai ngobok-ngobok agama semacam itu. Wah, itu saya termasuk yang tidak bisa terima, gitu ya. Agama dikendalikan para politisi yang jahil agama, kemudian sok toleran, sok baik. Ngerusak. Itu sudah ngerusak syariat, juga ngerusak akidah. Tidak benar itu ya. Saya pernah membaca satu wawancara dengan politisi ya tentang masalah itu.
Ya, ketika dinasihati jawabannya, loh yang milih aku kan ya macam-macam toh. Gitu ya. Bukan hanya orang Islam, ya kan? Berarti kepentingan kekuasaan itu persoalannya. Bukan ingin mendapatkan ridho Allah motivasinya. Jelas itu enggak. Kalau orang benar-benar pengen mendapatkan ridho Allah, mesti hati-hati. Setiap perbuatannya itu dijaga sesuai dengan syariat, ya. Tuh, pluralisme. Nah, termasuk free sex. Free sex itu kan dari sana toh, dari barat toh. Mereka membawa kemajuan teknologi, tapi juga membawa ajaran free sex. Free sex mereka itu kan ajarannya begini. Anda berhubungan badan dengan siapapun boleh selama suka sama suka. Kan begitu. Kalau Anda memaksa, pemerkosaan baru tindakan kriminal. Itu kan ajaran mereka. Dan hari ini dipraktekkan banyak orang-orang Islam di negeri kita. Meskipun omongannya Muslim, tetapi pemuda zaman sekarang itu Masya Allah. Waduh. Zaman saya tahun 90-an saya sudah ngeri ya. Sekarang itu sudah jauh lebih ngeri lagi, terutama melalui jalur yang namanya pacaran itu ya. Pacaran itu cara tercepat menuju perzinahan. Saya pernah nasihati ke beberapa mahasiswa semacam itu, jalan paling cepat. Karena saya pernah bertanya di satu kelas, ada nggak pacaran tanpa perzinahan? Jawabannya serempak, tidak ada. Wih, kaget saya, serempak itu. Astagfirullah, itu berarti biasa banget itu ya. Makanya sangat beruntung mereka yang hari ini itu dijaga oleh Allah untuk tidak pacaran. Apapun penyebabnya ya. Meskipun nggak laku asal-asalnya ya. Itu rahmat Allah itu ya. Dijaga kesuciannya, dijaga kebersihannya biar tidak melanggar larangan Allah. Itu luar biasa itu hari ini. Itu free sex dari sana. Dari barat itu. Saya juga terkejut, ada seorang artis Hollywood itu punya konsep open marriage. Waduh, ngeri itu ya ternyata. Open marriage ternyata pengertiannya apa? Meskipun sudah bersuami istri, sudah menikah, pasangan itu boleh berhubungan dengan orang lain. Selama masih mempertahankan pernikahannya. Itu ada itu kayak begitu tuh, ya Allah. Dengan istilah-istilah, jadi hati-hati ya dengan istilah. Kadang-kadang pakai istilah-istilah yang keren, istilah ini untuk menyamarkan sebuah maksiat dan kebatilan. Ya, perzinahan hari ini tuh istilahnya macam-macam. Kadang disebut dengan istilah Netflix and chill, terbalik ya, chill atau Netflix gitu ya, nggak tahu ya. Oh, itu di anak-anak muda biasa banget tuh istilah kayak begitu ya. Itu kan kalau istilah makna bahasanya Netflix and chill atau chill and Netflix, itu kan nonton film di aplikasi Netflix plus santai-santai. Bahasanya kan begitu ya, chilling gitu ya. Ternyata itu maknanya adalah berhubungan badan. Gitu ya. Ini anak-anak muda sekarang yang ngerti itu ya. Karena saya kalau ngomong istilah ini di kelas mesti ketawa semuanya, paham bahkan semuanya ya. Kayak begitu kondisinya. Kadang disamarkan dengan istilah-istilah, hakikatnya adalah sebuah kemaksiatan. Nah, itu dari barat semuanya. Termasuk LGBT ya hari ini. Nah, ini masuk YouTube aman ya kalau LGBT. Kalau nggak aman nanti diatur bagaimana caranya. Hari ini yang kita dakwah urusan LGBT disetrap itu ya sama medsos-medsos tertentu. Ya, begitu. Nggak boleh kita mencela kaum homo, itu nggak boleh hari ini. Itu kan dari barat toh. Nah, begitu. Sementara dalam Islam kasus homo itu ya jelas diharamkan. Kita tegas mengatakan itu adalah perbuatan maksiat qat'i itu yang menghalalkan, bisa keluar dari Islam itu statusnya. Nah, makanya saya membaca ayat ini tuh Masya Allah, ini sangat relevan hari ini gitu ya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Jangan sampai menipumu kondisi orang-orang kafir di berbagai negeri itu. Artinya jangan sampai ikut jalan hidup mereka meskipun kelihatannya mungkin kelihatan menyilaukan. Ya, itu kata ghurra dalam Al-Qur'an. Termasuk juga ucapan. Ucapan itu bisa juga menipu ya. Itu yang dinyatakan dalam surat Al-An'am ayat 112. Zuhrufal qawli ghurura. Ya. Ucapan-ucapan yang penuh hiasan yang sifatnya menipu. Ya, jadi memang rata-rata penyesatan itu dari ucapan. Seperti Nabi Adam saat ditipu oleh iblis. Itu kan dengan ucapan ya, ucapan yang sifatnya menipu. Ucapan yang membuat Nabi Adam itu menyangka itu kebaikan bagi beliau, tapi aslinya membahayakan, kan gitu ya. Kembali ke definisi horor tadi.
Iblis itu saat menipu Nabi Adam, dianjurkan makan buah terlarang itu cara menipunya nggak vulgar itu ya. Nggak vulgar maksudnya nggak ngomong, hei Adam, itu buah yang dilarang Allah itu cobalah kamu rasakan enak-enak ya. Nggak sevulgar itu, karena yang semacam itu ya tidak akan membuat tertipu Nabi Adam. Tapi caranya itu halus banget. Di Quran itu kalau diceritakan itu halus banget. Saya sampai membayangkan, wah, iblis saat dialog dengan Adam itu kayaknya pasang wajah ramah, wajah yang baik hati gitu ya, wajah yang kayak kawan yang sangat tulus gitu ke kawannya, sopan, intelek, cerdas, mungkin kira-kira seperti itu ya, sehingga ketika ngomong itu dipercaya oleh Nabi Adam. Jadi kira-kira ini hanya berusaha menggabungkan berbagai ayat serta hadis Nabi untuk bisa membayangkan kira-kira seperti apa tipuan iblis. Tipuan iblis untuk menipu Nabi Adam kira-kira ngomongnya begini, hai Adam, kamu itu adalah makhluk Allah yang sangat mulia sekali. Allah memuliakan kamu dengan berbagai macam kemuliaan. Kamu oleh Allah dimuliakan bahkan melebihi seluruh malaikat. Malaikat disuruh sujud kepadamu. Sungguh beruntung sekali engkau, wahai Adam. Engkau diajari Allah berbagai macam ilmu yang bahkan malaikat pun tidak mengetahui ilmu tersebut. Nah, itu kan omongan iblis yang benar semuanya ya. Tapi sebenarnya ada satu rahasia yang kamu tidak tahu, Adam. Apa itu? Sebenarnya kamu di sini itu tidak lama. Ada saatnya kamu akan turun ke bumi. Karena kami para malaikat sebelum Allah menciptakan kamu, Allah itu berbicara kepada kami hendak menciptakan khalifah di bumi. Dan kamu akan diturunkan di bumi. Kalau kamu sudah turun di bumi, nanti kamu ditugasi beribadah dengan tugas yang berat. Kamu di bumi akan merasakan lapar, merasakan haus, kepanasan, merasakan letih. Dan setahu kami, kamu akan diuji oleh Allah beribadah ini di waktu yang lama, Adam, 1000 tahun. Sekitar 1000 tahun kamu akan diuji semacam itu. Tapi di sini Adam, ada satu buah yang kalau kamu makan buahnya, maka kamu akan berubah dari kondisimu hari ini. Kamu akan berubah, kamu akan seperti malaikat, sehingga tidak jadi turun ke bumi. Ya. Nah, di sini Nabi Adam mendengar ucapan kayak gini tuh ya mikir juga ya, sebentar, kok sepertinya logis ya. Logisnya bagaimana? Allah melarang saya memakan buah ini, tapi tidak menjelaskan alasannya apa. Hanya dilarang saja, gitu ya. Allah hanya melarang saya memakan buah ini. Padahal kemarin Allah itu mengajari saya berbagai ilmu sampai para malaikat itu nggak tahu apa yang ku ketahui. Lah, khusus buah ini saya kok nggak tahu ya pengetahuan tentangnya. Kenapa kok saya nggak diberitahu tentang rahasia dari buah ini? Jangan-jangan benar ini. Nah, itu ya. Jadi dari sini sudah mulai ragu Nabi Adam. Masih 50-50. Jangan-jangan benar. Jangan-jangan iblis ini benar ketika mengatakan bahwa buah ini sebenarnya hanya ujian dari Allah supaya saya bisa menemukan rahasia di balik buah ini. Kalau saya bisa menemukan rahasia itu, maka saya akan bisa kekal di sini. Karena Nabi Adam kan sudah merasakan ya betapa nikmatnya hidup di dunia, di surga ya. Makan seenaknya, minum seenaknya, bersenang-senang, nggak disuruh payah-payah. Terus ditakut-takuti nanti diturunkan ke bumi, kamu ini akan sengsara kan ya, takut juga ya. Takut juga itu, sebagai manusia takut juga. Khawatir dan ini. Di samping itu ada perasaan manusiawi Nabi Adam. Sebagai manusia itu kan, manusia itu punya perasaan alami, penasaran dengan segala sesuatu yang dilarang. Ya kan? Kalau misalnya ada larangan, gak boleh, awas, gak boleh lihat ini, gitu. Tambah penasaran toh, ini apa di dalamnya, kan begitu manusia itu. Awas, jangan masuk kamar ini, tambah penasaran, emang apa sih isinya, kan gitu toh. Itu manusia. Jadi ketika dilarang makan buah, malah semakin penasaran. Gimana sih rasanya, gitu toh. Buah ini sudah saya rasakan, yang itu sudah saya rasakan, yang itu gimana ya rasanya. Jadi ada rasa tamak manusia. Manusia punya rasa tamak ketika sudah dikasih nikmat tertentu yang belum dinikmati, pengen juga dinikmati.
Makanya sampai ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Itu kan ada perasaan manusia yang dia pengen merasakan yang tidak dimiliki, kan begitu. Jadi itu semakin mendorong Nabi Adam untuk memakan itu. Tapi masih ragunya kenapa? Tapi Allah kan melarang, itu loh masalahnya. Allah kan melarang saya untuk makan buah ini. Tapi penjelasan iblis ini logis juga. Nah, ketika sudah 50-50 kayak begitu, iblis kemudian menyampaikan closing statement, ya, pukulan terakhir lah istilahnya, tipuan terakhirnya dengan bersumpah memakai nama Allah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, kan gitu ya. Iblis berani bersumpah, sungguh aku ini benar-benar tulus. Jadi seakan-akan iblis ngomongnya gini, wallahi ya Adam, demi Allah, aku ini tulus, gak ada kepentingan apapun, gak ada keuntungan bagiku Adam ngasih tahu semacam ini semuanya untuk kebaikanmu. Itu ya. Omongan kayak begitu itu kan ya, waduh, masuk akhirnya di pikiran Adam. Wah, tadi aku ragu kalau ini adalah benar, tapi kalau sudah sumpah kayak gini, mungkin nggak di langit ini ada yang bersumpah atas nama Allah kemudian dia berdusta? Gak mungkin, gitu kan? Tertipulah dengan begitu, diambillah buah itu, dimakan. Akhirnya melanggar larangan Allah. Ini zukhrufal qawlu ghurura, itu kayak begini ya. Kata-kata yang seperti indah tapi menipu. Hati-hati ya dengan kalimat kayak begini ya. Hari ini tuh kita itu maksiat semuanya diperindah dengan kata-kata yang manis. Ya. Diperindah dengan kata-kata yang manis, itu harus hati-hati. Suap dikatakan uang sabun. Waduh, uang sabun 100 juta. Seberapa banyak sabunnya? Kan nggak logis itu ya. Nggak logis. Suap dikatakan uang transport, suap. Ya emang seberapa banyak transportnya kok sampai puluhan juta, ratusan juta? Nggak masuk akal itu. Hadiah. Suap dikatakan hadiah. Nggak bisa, apapun istilahnya kalau suap ya suap. Makanya dalam Islam itu fokusnya waqi', faktanya itu apa, bukan istilahnya. Tidak boleh kagum dengan istilah. Hari ini itu banyak diciptakan berbagai macam istilah. Yang intinya adalah untuk menyamarkan kemaksiatan-kemaksiatan. Pezina itu mengalami berbagai tahapan istilah. Dulu disebut sundal. Ya, lalu kemudian dihaluskan menjadi pelacur. Pelacur itu maknanya berbuat buruk. Jadi pelacur orang yang berbuat buruk. Siapapun yang berbuat buruk bisa disebut pelacur. Gitu ya. Lalu dihaluskan lagi menjadi wanita tuna susila. Wanita yang tidak punya kesusilaan. Karena waktu itu lagi umum tuna-tuna ya. Tuna wisma, tuna daksa, tuna ini. Dan orang yang pelacur yang disebut wanita tuna susila itu ya senang juga, bangga juga. Karena mirip-mirip WTC ya. World Trade Center ya kan. Mirip ya, akhirnya agak bangga juga. Terus lama-lama dianggap kurang halus. Wanita tuna susila dihaluskan lagi menjadi PSK, pekerja seks komersial. Akhirnya sudah diakui sebagai pekerja, ya kan? Penghalusan, hakikatnya ya perzinaan tapi penghalusan itu semacam itu. Nah, kita harus hati-hati dengan semua jenis penghalusan itu. Homo itu hari ini dipromosikan dengan love. Love is love, gitu ya. Kenapa Anda kenapa homo itu? Kenapa kita harus mendukung homo? Ya, kenapa kita harus mendukung homo? Kata mereka, love is love. Ya namanya cinta ya cinta, gitu ya. Kalau kita misalnya membantahnya, oke, kalau begitu boleh nggak seorang anak mencintai ibunya terus menikahinya? Wah, bingung gitu ya. Nggak bisa menjawab biasanya. Nah, dan orang homo pun sendiri fitrahnya itu menolak gitu ya. Jadi orang homo itu kalau ditanya kayak itu, boleh nggak mencintai ibunya terus dinikahinya? Kayak sang kuryang itu kira-kira boleh apa enggak? Atau seorang kakak menikahi adik kandungnya. Kalau alasannya love is love loh ya. Tapi mereka pasti nggak konsisten. Mereka mengatakan sesama jenis boleh, tapi kalau incest nggak boleh, kan gitu ya. Nah, nggak konsisten. Berarti bukan masalah love is love, bukan. Itu masalah lain, itu hawa nafsunya itu. Penghalusan itu. Pelangi, karena kita beragam, gitu ya. Pelangi indah ya. Itu caranya menutupi kebatilan semacam itu. Harus hati-hati ya. Zukhrufal qawli
ghurura. Semua kebatilan hari ini itu dipoles dengan zukhrufal qawli ghurura. Dan lafaz ini yang dipakai dalam Al-Quran. Ma gharraka bi rabbikal karim. Oke, kita lanjutkan. Ba pada kata bi rabbika itu adalah ba mulabasah atau mulasaqah. Jadi seakan-akan ma gharraka bi rabbika itu adalah wahai manusia, apa yang membuatmu itu menjadi tertipu sehingga kamu tidak bisa memperlakukan Rabbmu dengan benar, gitu ya, sehingga sampai menyekutukannya, sehingga sampai tidak menyembahnya, bahkan mengingkarinya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Lalu kenapa kok pakai kata Rabbika? Kok bukan Allah? Kenapa kok bukan ma gharraka billahil karim misalnya? Kenapa kok pakai kata bi rabbika? Jawabannya adalah karena Rabb itu mengandung makna mulk, kerajaan, juga mengandung makna insya, penciptaan, juga mengandung makna rifqun, kasih sayang. Jadi kata Rabbun itu dipakai di sini untuk mengingatkan bahwa kerajaan di alam semesta ini miliknya Allah. Yang menciptakan kalian juga Allah. Yang memberi berbagai nikmat kalian juga Allah. Jadi itu menjadi lebih logis. Kalau kamu tahu bahwa Allah seperti itu, kenapa kok sampai nggak menyembah Allah? Gitu. Yang membuat kalian tertipu itu apa? Gitu ya. Ini pertanyaan heran ya. Pertanyaan heran kepada orang-orang yang musyrik. Kemudian kenapa kok disifati karim? Kenapa kok bi rabbikal karim? Kenapa kok bukan bi rabbikal azim, bi rabbikal aziz, bi rabbikal dzil jalali wal ikram? Kan banyak ya sifat-sifat Allah itu. Kenapa kok karim? Nah, ini menguatkan kata rabbika. Karena karim itu maknanya adalah zat yang banyak memberikan nikmat walaupun tidak diberi jasa. Itu karim. Ya. Kalau kita dibaiki orang terus kita bales, ya kita disebut orang baik ya, tapi belum disebut karim. Karim itu membaiki meskipun orangnya nggak punya kebaikan apapun pada kita. Nah, orang semacam ini layak untuk disyukuri, diterima kasihi, dan layak untuk ditaati, gitu loh ya. Karena kebaikannya bukan berdasarkan balasan. Itu karim. Nah, Allah itu semacam itu, membaiki walaupun nggak ada jasa apapun yang kita berikan kepada Allah. Gitu ya. Termasuk ayat berikutnya nanti menyebut perbuatan Allah khalaqa sawwa adala. Itu semua menguatkan sifat Rabbun ini tadi. Ya, itu. Oke. Nah, sekarang kita ingin merenungi lebih dalam lagi. Ketika di Quran ini dikatakan Allah itu bertanya dengan takjub dan heran ya. Apa yang membuatmu tertipu itu sampai nggak bisa menyembah Rabbmu dengan sungguh-sungguh? Ini kalau kita kaitkan dengan kehidupan di jahiliyah, ternyata jawabannya intinya adalah dunia. Ya. Dunia lah yang membuat orang itu menjadi tidak bisa menyembah Allah dengan baik. Contoh misalnya, kenapa sih orang-orang Quraisy itu kok berusaha mempertahankan kemusyrikan di Arab itu? Ketika dakwah Nabi itu kok ditolak mati-matian gitu ya? Ternyata faktornya begini. Kemusyrikan di Arab itu kan orang menyembah Allah tapi juga menyembah patung-patung selain Allah di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya sekitar 300 gitu ya. Nah, tiap patung itu miliknya kabilah-kabilah tertentu. Jadi kabilah-kabilah itu datang untuk berhaji sambil mengitari Ka'bah sambil menyembah patungnya masing-masing. Nah, ketika mereka datang ke sini itu mengakibatkan timbul pasar secara alami. Gitu ya, sehingga tiap musim haji itu ruami pasar-pasar itu. Ketika Rasulullah mengajak menyembah satu Tuhan dengan menyingkirkan semua patung-patung itu, maka orang-orang sudah membayangkan, lah kalau ini dihapus semuanya, hilang itu semua kabilah-kabilah, nggak ada yang datang ke sini. Akhirnya nanti akan lesulah perdagangan, ekonomi rusak, resesi, inflasi hancur. Gitu tuh. Dunia kan tujuannya. Kenapa mereka mempertahankan kemusyrikan? Persoalannya adalah ekonomi, gitu loh ya. Jadi sebenarnya itu renungan. Jadi ketika Allah menanyakan ma gharraka bi rabbikal karim, ini kalau kita renungi dunia sebenarnya intinya. Termasuk kenapa kok orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh itu kok melawan Nabi Muhammad padahal tahu jujur. Itu dunia juga itu, dengan alasan yang bermacam-macam. Seperti Abu Jahal misalnya. Kenapa Abu Jahal kok menolak Rasulullah menjadi nabi padahal tahu beliau itu adalah jujur? Terus terang dia bilang kepada temannya itu, aku tahu Muhammad itu jujur, tapi masalahnya kabilah Muhammad dengan kabilahku selalu terjadi persaingan. Kabilah Muhammad
menyambut tamu kami juga, memuliakan haji kami juga. Lalu di kabilah Muhammad ada orang yang mengatakan di kalangan kami ada nabi. Lah terus kami kapan ada yang bisa mengucapkan kami adalah nabi, gitu ya. Nah, persaingan kabilah, tafakhur, berbangga-bangga dengan dunia. Itu yang membuat terjadi kemusyrikan dan kekufuran, pengingkaran terhadap Nabi Muhammad. Termasuk tokoh-tokoh yang tua-tua seperti Al-Walid bin Al-Mughirah. Itu gengsi gitu loh ya, ngikutin Nabi Muhammad itu kan, anak kemarin sore, masa saya taat pada orang ini, masa saya jadi pengikutnya anak yang muda kayak kemarin, kan gitu ya. Jadi dia merasa khawatir pengaruhnya berkurang. Sehingga sebenarnya ini pertanyaan heran dan retoris juga, kalau kita renungi ketemu juga jawabannya sebenarnya, yakni urusan dunia yang membuat orang itu menjadi tidak mau menyembah Allah dengan sebaik-baiknya. Urusannya begitu. Makanya luar biasa, di Islam itu kan ditekankan betul ya soal iman pada hari akhir, soal zuhud, karena itu akan mengendalikan semua yang mengarah pada penyesatan. Kalau kita bisa zuhud, insya Allah lebih aman dari penyesatan. Karena semua penyesatan itu iming-imingnya adalah dunia. Maksiat juga iming-imingnya adalah dunia. Kenapa sih beberapa perempuan open BO? Ya dunia tuh, ingin dapat uang. Ya maksiat itu berarti dunialah yang membuat dia menjadi bermaksiat itu. Semuanya. Ya gitu ya. Oke. Nah kalau di zaman sekarang, ya kita lihat juga nggak jauh-jauh dari zaman dulu. Yang membuat orang itu tertipu, tidak mau menyembah Allah dengan baik, itu juga arahnya mesti ke sini semuanya. Ada orang yang tidak beriman kepada Allah karena memang tidak pernah mau mencari tahu dengan serius, mencari bukti Allah. Itu banyak kayak gitu. Ini yang terjadi malah di kalangan para filosof-filosof dan ilmuwan-ilmuwan. Itu saya menilainya adalah ini contoh orang-orang yang serius memikirkan sesuatu terkait mekanisme alam semesta, tapi nggak pernah mau serius mencari tahu bukti Allah itu ada apa tidak. Itu yang terjadi itu. Misalnya seperti siapa itu nih filosof yang dari Jerman itu yang menganggap bahwa Tuhan itu adalah ide. Itu kan sebenarnya menganalisis sistem ketuhanan agama Nasrani sebenarnya ya di zaman itu. Feuerbach, tulisannya Feuerbach gitu ya. Feuerbach, orang Jerman ini. Ini dia membuat karya untuk menganalisis sistem ketuhanan itu, kemudian menyimpulkan bahwa sebenarnya konsep Tuhan itu adalah proyeksi kebutuhan manusia. Manusia itu ingin memecahkan masalahnya, tapi tidak mampu sebagai bentuk pelarian menciptakan ide tentang Tuhan. Nah, ketika dia ditantang, apakah benar Anda meyakini bahwa Tuhan itu nggak ada? Itu jawabannya adalah itu bidang saya, bukan urusan saya untuk membuktikan ada apa tidak. Nah, itu berarti persoalannya dia hanya menganalisis secara sosiologi tentang masalah Tuhan dari sisi sosiologi. Nggak mau serius itu, saya lihat itu. Termasuk Stephen Hawking yang ilmuwan fisika itu. Dia kan mengingkari adanya Tuhan. Itu saya lihat dari dialog-dialognya, itu intinya saya lihat orang ini memang nggak mau serius mencari bukti-bukti adanya Tuhan itu. Dan bukan urusan penting bagi dia. Yang penting adalah bagaimana tahu mekanisme alam semesta itu saja. Betapa ajaibnya ya, bagaimana setan membelokkan seseorang gitu ya. Punya potensi nggak dipakai, makanya bener ya. Di Quran itu dikatakan yang membuat orang masuk neraka itu adalah karena nggak mau berpikir. Lau kunna nasma'u au naqil. Karena kalau serius itu nggak bisa mengingkari orang itu, adanya Tuhan. Ya. Ada juga orang yang sudah levelnya meyakini adanya Tuhan, tapi tidak mau serius mencari tahu kehendak Tuhan itu apa terkait hidupnya. Ada yang kayak begitu. Dan itu banyak. Sehingga memperlakukan Tuhan itu hanya untuk kepentingan dirinya. Saya butuh ini, yalah saya minta pada Tuhan. Setelah itu selesai, saya nggak ada urusan dengan Tuhan. Yang penting kebutuhan saya tercapai, kan gitu. Ada orang-orang kayak begitu. Nggak pernah mau memikirkan serius, sebenarnya Allah itu pingin apa? Kehendak Allah terkait saya di dunia ini apa? Nggak ada yang berpikir seperti itu. Ya. Ada pula yang berusaha serius mencari tahu kehendak Allah dalam hidupnya, tapi tidak pernah mau serius meneliti apakah Nabi Muhammad itu utusan Allah apa tidak. Ada yang seperti itu juga. Ini pemilih di luar Islam ya, beberapa tokoh-tokohnya saya lihat kalau pas dialog-dialognya begitu. Jadi dia sudah mencapai level yang bagus untuk memahami kita hidup
untuk apa? Tapi ketika ditawari Islam, jawabannya no. Thank you, no. Berarti kan nggak mau, persoalannya nggak mau gitu loh ya. Artinya berarti ada tarikan yang lebih kuat dalam hidupnya, yang memandang bahwa dirinya itu sudah merasa nyaman dengan dirinya saat ini, sehingga nggak mau mencari tahu tentang Nabi Muhammad. Ada orang kayak begitu itu. Ya, padahal dia sudah mencapai renungan yang bagus terkait untuk apa kita hidup. Akhirnya nggak mengimani Nabi Muhammad loh. Kalau nggak mengimani berarti nggak masuk Islam akhirnya. Ya, ada juga yang sudah sampai level mengimani Nabi Muhammad, ya, tapi tidak serius dalam imannya sehingga mengutamakan dunia daripada akhirat. Nah, ada ini. Ada orang mukmin yang semacam itu ya. Kalau dikatakan percaya Nabi Muhammad, percaya. Tapi kehidupannya menunjukkan bahwa dia mengutamakan dunia daripada akhirat. Ya, oke. Ada pula ya, bentuk ghururnya, tertipunya itu. Ini orang-orang yang sudah lebih dalam lagi, sudah beriman pada Nabi Muhammad, sudah muslim, sudah mengikuti ajaran Islam, tapi tertipunya adalah ketika tahu Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang, lalu akhirnya dia berani memperbanyak maksiat. Nah, ini tertipu juga ya semacam ini. Termasuk ghurra ini tadi. Ya. Kenapa kok tertipu? Iya. Karena dia tidak tahu. Ajal itu datang kan nggak tahu loh. Nah, dia berharap Allah mengampuninya, kemudian tiba-tiba dimatikannya, terus gimana mengampuninya? Dia belum bertobat, misalnya ya. Termasuk tertipu juga adalah, nah ini kebanyakan orang awam ya, sholatnya bolong-bolong, meremehkan sholatnya, atau sholatnya telat-telat, tapi dia punya harta, terus dia banyak bersedekah, lalu harapannya adalah ini balance, keseimbangan, ya kan? Jadi oh, salat saya memang kurang bagus, saya masih bolong-bolong, saya ini. Tapi saya juga sedekah, saya juga bangun masjid, saya juga ini. Jadi biar balance lah, gitu ya. Terus dia menyangka dengan begitu di akhirat masuk surga, selamat. Ini kan tertipu ini. Tertipunya bagaimana? Maksiatnya jelas masuk neraka, amal solehnya belum tentu diterima. Lihat, kan begitu tuh faktanya. Di Quran itu kalau dikatakan orang maksiat kan jelas tuh ancamannya neraka. Mana ada maksiat itu kemudian belum tentu masuk neraka, kan enggak? Ancamannya jelas neraka kalau dosa itu. Tapi kalau beramal soleh, itu syaratnya luar biasa berat. Sedekah ke masjid, tapi niatnya biar disebut dermawan. Hilang sudah pahalanya, nggak ada apa-apanya. Sudah berhasil ikhlas, setelah itu ujub, hancur juga amalnya. Banyak loh tantangannya itu ya, amal soleh itu. Makanya orang yang merasa balance dengan alasan ini, termasuk salah memahami ayat Al-Quran, barang siapa ringan timbangannya, maka dia akan masuk surga yang berat timbangannya, gitu ya. Itu kan dia menyangka, oh berarti nanti amalku sedekah ini kan masuk timbangan baik ya. Yang enggak sholat ini masuk timbangan buruk ya. Nanti balance, mungkin sedikit lebih banyak, masuk surga nanti, kan gitu ya. Orang awam itu cara pikirnya kayak gitu. Ini maghrur, tertipu juga ini. Tertipunya adalah karena itu tadi nggak tahu kalau untuk amal soleh itu nggak semudah yang ia bayangkan untuk diterima Allah. Nah, orang yang tiap hari berbuat baik sekalipun itu loh belum tentu diterima, ya nggak? Orang tiap hari sholat itu loh, kalau niatnya adalah biar dilihat soleh itu loh nggak ada yang diterima oleh Allah. Abu Thalib kurang baik apa itu kepada Rasulullah? Sejak kecil baiki Nabi itu, ngasuh itu. Tapi nggak ada yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena memang nggak ada niatnya karena Allah. Hilang semua akhirnya amalnya. Nah, itu ya, tertipu. Jangan sampai tertipu semacam ini. Lagi pula, orang yang sholatnya bolong-bolong atau nggak mau sholat, itu kadang-kadang itu alasannya gini, gak apa-apa sholat, gak sholat. Yang penting hatinya baik. Loh, kok bisa tahu hatinya baik kalau nggak sholat itu? Yang nilai sih apa itu coba? Gimana orang nggak tertipu kayak gitu? Lebih baik hatinya baik, tapi nggak sholat, daripada sholat tapi hatinya tidak baik. Itu yang nilai baik itu loh siapa? Kan dirinya sendiri tuh. Itu berarti kan ujub. Ya apa tidak? Orang kalau nggak mau sholat, berarti itu sombong. Sombongnya kenapa? Karena orang sholat, meskipun dia berbuat dosa, tapi kalau masih menjaga sholatnya, dia itu masih punya perasaan rendah hati untuk selalu minta petunjuk pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kan gitu ya, waktu sholat itu, ya Allah, berilah saya petunjuk jalan yang lurus. Artinya berarti saya saat ini masih bodoh ya Allah. Saya saat ini masih keliru hidup saya ya Allah. Saya masih khawatir nanti mati dalam keadaan Kau murkai. Berilah saya petunjuk selalu ya Allah, biar hidupku selalu tertata. Itu baiknya orang sholat.
Nah, kalau orang sudah nggak pernah minta petunjuk, berarti kan merasa benar tuh. Terus gimana merasa hatinya baik itu? Nah, itu contoh orang yang tertipu, ya, sombong dan tertipu. Ya, itu angkuh. Orang yang angkuh minta petunjuk Allah tapi merasa dirinya baik. Itu double itu salahnya ya. Begitu. Ada juga orang yang tertipu berdasarkan hadis Nabi tentang kisah pelacur dan ngasih minum anjing, terus disimpulkan, oh, berarti boleh berzina sambil ngasih minum anjing. Gitu. Kan ada kayak begitu itu. Karena gara-gara pernah dengar hadis itu disimpulkan kayak gitu. Ini contoh orang tertipu. Kenapa? Karena hadis itu nggak berbicara mencampur antara amal soleh dengan maksiat. Enggak. Itu hadis berbicara tentang keikhlasan. Allah itu senang banget dengan orang yang ikhlas. Ikhlas itu maksudnya murni amalnya karena Allah. Jadi si pelacur ini saat beramal ngasih minum anjing itu, dia itu nggak ada pamrih apapun selain pengen mendapatkan ridho Allah, gitu loh maksudnya. Saat dia ngasih minum anjing itu nggak ada perasaan, ku kasih minum anjing ini biar dia terkenang dengan kebaikanku. Nggak ada motif supaya dikenang baik oleh si anjing itu. Ku kasih minum anjing ini biar aku nanti populer di kalangan anjing-anjing. Nah, tidak ada motif pengen populer. Ku kasih minum anjing ini biar anjing ini kan nanti ingat kebaikanku ya. Jadi pas aku butuh aku bisa ditolong olehnya. Nah, nggak ada motif kayak begitu. Sama sekali nggak ada. Di situ juga nggak ada wartawan, nggak ada yang meliput kegiatan itu, nggak ada. Jadi dia nggak butuh viral, nggak butuh balasan manusia, balasan anjing tidak, balasan manusia. Jadi murni dia benar-benar karena dia merasa salah pada Allah. Ya Allah, dosaku ini banyak, aku ini pelacur, aku ini berkali-kali melakukan zina. Kalau aku mati dalam keadaan seperti ini, gimana nanti kira-kira aku menghadap Engkau ya Allah? Dan hari ini ada kesempatan berbuat baik, dan kapan lagi aku berbuat kalau nggak hari ini? Bismillah karena Engkau ya Allah, maafkanlah kesalahanku. Allah itu senang dengan amal kayak begitu itu. Saking murninya, akhirnya oleh Allah diberi ilham kebaikan, dibuat taubat, jadi wanita solehah, mati, baru diampuni masuk surga. Gitu loh ya ceritanya. Jadi bukan kisah orang mencampur amal soleh dengan maksiat, nggak begitu. Itu maghrur, tertipu lagi yang kayak gitu ya. Jadi berdasarkan kata ghurra ini akhirnya kita bisa menyimpulkan ya, ternyata luas sekali maknanya. Yang buat tertipu itu bukan hanya orang-orang kafir, muslim pun juga bisa tertipu ya. Oke. Nah, semua hal yang membuat orang tertipu itu pangkalnya adalah kejahilan sebenarnya. Intinya jahil. Intinya orang jahil tapi merasa pintar gitu loh. Merasa menggapai ilmu yang tinggi padahal baru permukaannya. Intinya begitu. Makanya sampai ada riwayat penyebab ghurra itu adalah al-jahlu. Kejahilan dari manusia ya. Ya tentu saja setan punya andil ya. Jadi apa yang buat kalian tertipu ya? Setan juga punya andil untuk menyesatkan manusia. Karena yang memberi gagasan-gagasan batil itu kan juga setan. Nah itu. Nah di zaman jahiliyah ada beberapa nama yang disebut oleh para mufassir untuk memberi contoh al-insan yang maghrur itu seperti apa. Ini menurut saya data menarik untuk kita pelajari biografi mereka supaya nggak mengulang lagi kesalahan mereka, gitu ya. Beberapa nama yang disebut oleh mufassir adalah diantaranya Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini yang kemarin kita bahas di surat Abasa ya. Ini orang yang kaya raya, orang yang pokoknya tokoh, hebat sekali dalam memutuskan persoalan dan sebagainya. Al-Walid bin Al-Mughirah. Termasuk Ubay bin Khalaf, kemudian Abu Al-Ashad bin Kaladah Al-Jumahi, dan Al-Aswad bin Syariq. Nah, ini nama-nama yang oleh sebagian mufassir itu disebut insan yang dimaksud ma ghurraka bi rabbikal karim itu. Nah, saya memandangnya ini contoh di masa lalu yang bisa kita ambil pelajaran bahwa orang-orang ini itu yang punya sifat-sifat semacam itu dicela Allah dan dinasihati dengan ayat ini, gitu ya. Lalu Allah melanjutkan sifatnya setelah mensifat dirinya sebagai karim, diingatkan lagi dengan sifat yang lain, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Zat yang menciptakan kamu. Nah, ini diingatkan lagi supaya kita nggak tertipu gitu loh maksudnya. Supaya kita nggak salah memperlakukan Allah. Disebutkan nikmat Allah, nikmat apa? Khalaqa, menciptakan. Diingatkan bahwa kita ini asalnya nggak ada, terus dibuat jadi ada. Itu kan nikmat Allah.
Terus dibuat ada bukan menjadi cacing, tidak menjadi tikus, tidak menjadi kecoa, tapi menjadi manusia, makhluk yang paling dimiliki Allah. Itu juga nikmat besar. Nah, nikmat khalaqa. Nah, logisnya kan kalau sudah tahu Allah yang menciptakan, ya harusnya kita menyembah Allah dong. Itulah yang maksudnya. Jangan sampai menyekutukan Allah. Allah yang membaiki kita, kok kita balas jasanya pada selain Allah, itu kan jahat banget itu. Jahat banget itu. Kalau selama ini orang tua yang berkorban banyak untuk kita, ngasih kebaikan kepada kita, kita malah membaiki tetangga yang nggak pernah tidak membaiki orang lain yang tidak pernah berbuat baik kepada kita. Itu kan ya salah tuh. Nah, gampangnya kayak begitu. Kita dibaiki Allah, harusnya Allah lah yang kita sembah, ya. Jadi kita bukan siapa-siapa sebelumnya. Kalau bukan karena kebaikan Allah, nggak mungkin kita menjadi berarti seperti sekarang ini. Kemudian fasawwaka. Sawwa, apa makna sawwa? Sawwa itu maknanya adalah membuat sempurna tanpa cacat. Nah, jadi dikasih mata sempurna, dikasih telinga sempurna, diberi akal sempurna, termasuk kekuatan proporsional pada semua organ tubuh, itu juga bagian dari makna sawwa. Kekuatan otaknya sempurna, kekuatan jantungnya sempurna, kekuatan lambungnya sempurna, ya, sistemnya jalan dengan baik, itu adalah bagian dari sawwa. Akhirnya menjadi manusia sempurna yang bisa melihat, mendengar, dan berpikir. Kalau sawwa ini tidak terwujud, maka orang pendengarannya tidak sempurna, jadi berkurang. Matanya jadi tidak terlalu jelas, ya. Daya pahamnya berkurang, idiot. Gitu. Orang idiot atau gila itu termasuk orang yang oleh Allah itu tidak diberi nikmat sawwa, diberi nikmat khalaqa, tapi tidak diberi nikmat sawwa. Nah, sawwa ini maksudnya umumnya manusia kan dapat sawwa ini, tak? Umumnya manusia itu adalah normal, sempurna. Hanya beberapa yang oleh Allah diberi cacat. Kemudian fa'adalak, ini bisa dibaca dua cara, adalak atau adalak, dua-duanya mutawatir. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak atau alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, dua-duanya benar. Makna adalah itu apa? Makna adalah membuat serasi dan proporsional. Nah, ini nikmat lanjutan setelah sawwa. Nah, jadi kalau sawwa itu fungsional sifatnya, kalau adalah itu lebih ke keindahan. Proporsional, indah gitu ya. Tangan ini dibuat proporsional, tangan kanan dan kiri sama panjangnya. Ini adalak. Telinga juga demikian. Ya, jadi nggak dibuat satu lebih tinggi, satunya lebih pendek. Nah, ini telinga lurus semacam ini adalah contoh dari adalak. Hidung misalnya oleh Allah dibuat lubangnya ke bawah. Coba bayangkan andai kan menghadap ke atas. Waduh, kalau kehujanan bingung nutupi ya. Ya kan? Nah, ini dibuat ke bawah, ini penuh hikmah ini, ya kan? Ini adalak ini. Adalah. Gigi misalnya, coba. Kan ajaib ya. Lihat perbedaan antara gigi dengan kuku. Ini kan sebenarnya konsepnya tulang juga ya, sama ya. Yang kuku panjang terus. Tapi gigi tidak. Tumbuh pada momen tertentu berhenti. Coba bayangkan Anda kan tumbuh terus. Waduh. Betapa capeknya kita harus menggergaji terus itu ya gigi itu, sehingga Anda kan panjang terus kan ya gimana, mulut nggak bisa menggigit kan gitu tuh. Itu adalah proporsional, serasi. Ya. Kuku ini kan nikmat juga ini ya. Dengan kuku itu kita bisa ngambil kutu, ya kan? Coba Anda kan nggak ada kuku ya, wah susah itu ngambilnya, ya kan? Kuku ini juga bisa untuk mengambil kotoran di hidung, ngupil ya. Itu kalau nggak ada kukunya nggak bisa diambil itu, ya kan? Dan ngupil itu kan kenikmatan juga. Ada perasaan nikmat yang susah dijelaskan gitu ya. Ngupil, nggaruk, coba nggaruk pakai kuku juga. Coba rasakan perbedaan nikmatnya menggaruk dengan kuku bandingkan dengan kayu, beda itu, perasaannya beda. Nah, jadi itu termasuk, Masya Allah, Allah itu kalau buat sesuatu itu proporsional dan indah, ya. Termasuk manusia itu. Manusia itu dibuat Allah itu ada yang cantik, ada yang biasa, ada yang tidak cantik. Itu supaya tampak nikmat adalak itu kelihatan banget.
Kalau seorang laki-laki dibuat tampan sekali Allah, perhatikan ya betapa proporsionalnya fisik seseorang yang dibuat Allah tampan, kan proporsional banget ya. Kulitnya, warnanya, halusnya, gitu ya, matanya, itu kayak dilihat itu indah. Sama seperti wanita cantik ya, ketika dilihat kecantikannya itu orang bisa melihat indahnya proporsional matanya, hidungnya, bibirnya itu pas. Gitu ya. Dan semuanya itu ada hikmah yang dikehendakinya. Jadi Allah membuat beda-beda itu memang ada hikmah yang dikehendakinya. Ya. Tidak selalu wajah cantik itu baik, sebagaimana tidak selalu wajah tidak cantik itu buruk, ya. Wajah cantik itu ada kebaikannya. Kebaikannya apa? Orang yang punya wajah cantik tentu saja peluangnya mendapat lelaki terbaik itu lebih besar. Karena kan orang secara alami laki-laki yang tertarik pada wajah cantik tuh. Nah, kalau yang tertarik orang baik kan luar biasa itu. Itu berarti menggunakan nikmat cantik dengan benar, gitu ya. Untuk memperoleh lelaki yang terbaik yang soleh. Tapi juga ada bahayanya. Bahayanya apa? Orang cantik itu justru karena banyak orang yang tertarik padanya, dia malah jadi nggak tahu ini lelaki yang benar-benar mencintainya, yang memuliakannya, atau yang buat main-main. Dan hari ini justru fakta menunjukkan banyak wanita yang dipermainkan itu justru yang berwajah cantik itu, ya kan? Karena dia jadi bingung, ini yang beneran cinta saya, yang beneran ingin memuliakan saya, atau tidak, siapa nggak tahu. Sebaliknya wanita yang wajahnya biasa-biasa saja, yang tidak cantik, itu justru mengandung anugerah dari Allah. Anugerahnya bagaimana? Jadi kalau sampai datang lelaki kepadanya itu sudah pasti serius ingin memuliakannya. Jadi seakan-akan sudah disortirkan Allah gitu ya. Jadi yang serigala-serigala itu sudah dibuang dulu. Yang datang hanyalah lelaki yang baik. Nah, itu contoh ya hikmahnya Allah membuat yang semacam itu. Oke. Nah, di sini ada satu pelajaran penting juga. Allah itu memulai dari khalaqa, kemudian sawwa, setelah itu adalah. Itu untuk menunjukkan gradasi nikmat. Gitu ya. Nikmat yang paling besar khalaqa. Yang paling besar khalaqa. Dan manusia apapun dia bentuknya, meskipun dia cacat, pasti dapat nikmat khalaqa. Itu aja sudah cukup untuk membuat dia menyembah Allah dengan baik. Meskipun dia idiot, meskipun dia lumpuh, meskipun dia buta, meskipun tuli, tapi pasti dapat nikmat khalaqa. Lalu oleh Allah ada pula umumnya manusia itu juga dikasih nikmat sawwa, yakni tubuhnya sempurna. Itu lebih layak lagi untuk menyembah Allah dengan baik jika dia memang dikasih tubuh yang sempurna. Lalu setelah sempurna ada lagi oleh Allah ditambah nikmat adalah proporsional tubuhnya. Jadi nggak ada yang kekurangan. Jadi proporsional, semuanya sempurna. Ada yang dikasih fisik yang lebih kuat, ada yang dikasih wajah yang lebih cantik, ada yang dikasih pandangan mata yang lebih tajam. Saya kadang kalau baca kisah kayak gini tuh ada riwayat-riwayat yang buat kagum juga ya. Kalau nggak salah dulu itu ada namanya Zarqa, atau saya lupa ya, orang Yaman. Itu seorang wanita yang matanya saking tajamnya itu sampai bisa melihat pasukan musuh yang jarak perjalanannya 3 hari. Itu berapa kilo ya? Itu dulu saya sempat mikir, logis gak ya kisah kayak begini? Ternyata di penemuan terbaru jadi logis, ada itu. Saya pernah baca beritanya, itu ada orang yang mampu melihat jarak yang berpuluh-puluh belasan kilo kalau nggak salah, itu bisa melihat itu. Tawajem banget ya. Nah, itu contoh. Ini saya ingin menunjukkan adalah itu kadang-kadang orang yang dilebihkan itu sampai level yang jauh melampaui sesamanya, gitu ya. Seperti Nabi Yusuf, itu kan dilebihkan adalahnya sampai melebihi umumnya lelaki tuh, banyaknya lelaki. Sehingga ketampanannya saya membuat para wanita mengiris-ngiris jarinya. Gitu ya. Nah, sehingga dengan penyebutan khalaqa sawwa adalah ini akhirnya orang nggak punya alasan untuk tidak menyembah Allah. Dengan alasan misalnya, loh saya nggak cantik, makanya saya nggak perlu menyembah Allah. Kamu kan masih dapat nikmat khalaqa dan sawwa, kan gitu ya. Orang yang cacat sekalipun buta itu kan juga diuji juga, nggak bisa mengalasan saya kok dibuat buta padahal Allah itu bisa membuat saya sempurna. Dibuat buta itu rahmat Allah juga, karena kalau orang dibuat buta kan berarti aman dari dosa mata, ya kan? Dan ada janji Nabi, siapa yang bisa sabar dengan buta itu maka dijamin masuk surga. Nah, ini sudah dijamin masuk surga dan masih dapat nikmat khalaqa, gitu ya. Jadi semuanya ada hikmah-hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak.
Ya, fi ay suratin, di rupa apapun, masya yang ia kehendaki, raggabak, dia menyusunmu. Nah, jadi di ayat ini Allah menegaskan bahwa dirinya itu adalah zat yang kuasa, yang kehendaknya tidak bisa dikontrol siapapun. Jadi kata-kata masya itu menunjukkan Allah berkehendak penuh, bebas penuh, tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Jadi meskipun Allah itu membuat khalaqa, sawwa, dan adala, tapi dari sisi keputusan seperti apa bentuknya terserah Allah. Makanya ada hamba Allah yang dibuat tinggi, ada yang dibuat pendek, ada yang dibuat hitam, ada yang dibuat putih, ada yang dibuat tampan, ada yang dibuat tidak. Kadang dibuat mirip ayahnya, kadang dibuat mirip ibunya, kadang perpaduan, kadang nggak mirip ayah ibunya, itu ada juga ya. Ada anak yang nggak mirip ayah ibunya tapi malah mirip pamannya dan bibinya, ada itu. Sejak zaman dulu ada juga. Nah itu kan terserah Allah tuh. Dan itu anak kandungnya ya, gitu ya. Itu termasuk rahasia Allah yang hanya Allah yang tahu. Dan di ilmu genetik itu terkonfirmasi bisa. Di gen itu kan memang banyak ribuan kemungkinan toh. Jadi bisa jadi gen-gennya itu memang kebetulan yang dikehendaki Allah seperti itu. Makanya ada orang yang mirip. Makanya sampai ada kisah bahwa Nabi Isa itu mirip sahabat Nabi yang bernama Urwah bin Mas'ud misalnya. Lalu ada Dajjal itu wajahnya mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan ya. Nabi Muhammad itu mirip dengan Nabi Ibrahim. Terus ada sahabat Nabi yang mirip dengan Rasulullah itu yang paling mirip adalah Ja'far bin Abu Thalib. Terus termasuk juga Abu Sufyan bin Harb. Itu mirip dengan Rasulullah. Jadi awalnya memusuhi kemudian jadi sahabat. Ja'far sama itu mirip-mirip dengan Nabi ya. Termasuk Abu Sufyan bin Al Harith, ingat saya. Itu sepupu Nabi juga. Itu mirip dengan Nabi itu. Nah ini contoh masya arokabak ya. Ya termasuk antum-antum semua itu, saya juga ada orang-orang yang akan mirip dengan kita gitu ya. Saya ketawa di suatu hari itu Haura apa Aufa ya. Itu melihat seorang menteri tersenyum dan wajahnya mirip sekali dengan saya. Mantan menteri olahraga yakni Adiaksa Daud. Tak lihat, oh iya juga ya, mirip banget. Jadi ketika lihat digandengkan itu, loh ini kok persis Abu ya begitu. Mirip, nah itu kan tidak kita duga ya semacam itu ya. Nah, begitu. Ya, itulah ya, itu masya arakabak. Sekehendak Allah yang nggak bisa dikontrol, dan Allah berbuat apapun yang ia kehendaki. Baik, saya kira itu yang mungkin bisa kita kaji untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.